mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Yang ketiga, perineum menonjol. Dan yang keempat, vulva vagina dan sphincter anal membuka. Langkah kedua yaitu memastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan disposable 3 cc di dalam pertusset. Mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. 100 kali per menit pemeriksaan nafas spontan. Jika tidak ada nafas spontan, lanjutkan FTP, menyebutkan kebutuhan perawatan pasca resusitasi. FTP. Terus ini mau apa ini sekarang tindakannya di situnya? Ketika ventilasi dari rendah setiap 30 detik sekali. Ini tadi ventilasi tadi masih 30 detik. 1, 2, 3, 30. Bila bayi tidak bernafas spontan, sudah 2-3 menit resusitasi. Keluarga disiapkan untuk dirujuk bersama. Kemudian melepaskan semua perhiasan, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai atau pribadi yang bersih. Ini kan tadi yang resusitasi. KJP mana? 30 detik dengan tekanan 20 sampai 30 nafas. Enggak ada yang dipijat. Memakai 1 sarung tangan DTT Sudah ini kan atau steril pada tangan kanan. 30 cek. Baru ya masih baru rujuk. Dia kapan ini dibiarkan atau gimana? Masih mengisap oksitosin 10 unit ke dalam disposisi 3 cc dan meletakkan kembali di dalam pertusset. Berarti ada ini ada. Meminggirkan setengah voucher, mengambil handphone, menutup pertusset dan memakai sarung menutup pertusset. Mengambil handphone, menutup pertusset dan memakai sarung. 10 sampai 20 dalam 30 detik. Nah, itu sama lagi ya Kemudian membersihkan vulva dan perineum. Ambil 3 kapas yang sudah dibasahi air DTT. Bersihkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, labia mayora sebelah kiri, labia mayora sebelah kanan, labia minora sebelah kiri, labia minora sebelah kanan, dan daerah perineum sampai ke anus. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Maaf ya Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam kepada Ibu. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Ini konselingnya dulu ya. Nah, ini konseling yang pada perjalanan dan perjalanan ini. Kalau dalam 10 menit juga sudah nggak kita lakukan apa-apa lagi karena kita bisa tertolong konseling. Ya. Nah, itu. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya ke dalam teknik terbalik serta merendamkannya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
Memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 100 sampai 180 kali per menit. Mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Baiklah Bu, pembukaan Ibu sudah memasuki masa persalinan. Apakah posisi Ibu sudah nyaman seperti ini Bu? Baiklah Bu, melakukan tindakan terlebih dahulu. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan kala 2. Menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu meneran. Baiklah Bu, apabila Ibu sudah mau pengeluaran seperti BAM, berarti bayi Ibu sudah memasuki masa pengeluaran ya Bu. Setelah itu mohon kepada suami Ibu untuk mendampingi Ibu dan menemani Ibu terlebih dahulu. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Baiklah Bu, posisi Ibu setengah duduk ya Bu. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Baiklah Bu, apakah Ibu sudah merasa meneran Bu? Kalau sudah merasa meneran, ayo Bu, saya bantu Bu, meneran Bu, ya terus Bu, ya terus Bu, ya Bu, terus Bu, rambutnya sudah menampak Bu, terus Bu, meneran terus Bu. Menganjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Baiklah Bu, istirahat sebentar ya Bu. Bapak, kasih Ibu dulu minum Bapak. Menilai DJJ setiap 5 menit. Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi, segera dalam waktu 120. Jika kepala bayi telah membuka pulpa dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Meletakkan underpad atau meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu. Maaf ya Bu, bokongnya agak sedikit diangkat. Membuka pertuset. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Sebelum memakai sarung tangan kedua, membuka pertuset. Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Sebelum memakai sarung tangan kedua, pastikan alat yang diperlukan sudah dibuka atau didekatkan. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain. Letakkan tangan yang lain beralaskan kasa di kepala bayi dan lakukan berturut-turut. Lahirlah ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, dagu, dan kepala seluruhnya. Dengan lembut menyeka muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Jika ada mekonium dalam cairan tersebut, segera lakukan langkah-langkah memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi.
Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi secara biparietal. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, menyangga kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum. Membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Menelusurkan tangan yang ada di atas anterior dari punggung ke arah kaki bayi, lalu memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat dan dada. Melakukan palpasi abdomen untuk menilai kemungkinan adanya bayi kedua. Memberitahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. Bu, maaf ya Bu, paha ibu akan saya suntik ya Bu. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Kemudian menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua cm dari klem pertama atau ke arah ibu. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi perut bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara kedua klem tersebut, dan melakukan pengikatan tali pusat. Kain bayi dengan selimut yang kering dan letakkan bayi di atas perut ibu atau melakukan IMT. Menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Memindahkan klem pada tali pusat kira-kira 10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas perut ibu, tepat di atas perut pubis, dan melakukan palpasi untuk meraba kontraksi uterus. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan uterus. Setelah plasenta terlepas, lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika tali pusat pertama panjang, pindahkan klem agar berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Tapi masuk
plasenta dengan 2 tangan dengan hati-hati berikan plasenta hingga selaput ketuban terlilit. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan defensif tingkat tinggi atau steril dengan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Menggunakan jari-jari tangan atau flap atau forceps disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang tersisa. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus. Memeriksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta di dalam kantong plastik atau mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum serta melakukan penjahitan mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum serta melakukan penjahitan bila ditemukan laserasi pada vagina dan perineum. Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Membilas kedua tangan membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah pada pelak dengan larutan klorin 0,5%. Maaf ya Bu, punggung ibu agak sedikit diangkat. Tahan ya Bu. Membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah pada perlak dengan larutan klorin. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Membantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Siapa yang ada kalau ada nengok? Itu kan udah. Itu siapa? Aku kemudian bersihkan ibu dengan DTT dan larutan klorin, bersihkan tulangnya, kemudian bersihkan air DTT dengan DTT. Kemudian membantu ibu untuk memakai pakaian. Kemudian menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Dan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Kemudian memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan setelah IMD 1 jam melakukan pemeriksaan antropometri dan injeksi vitamin K. Kemudian memberikan injeksi hepatitis B pada paha kanan, memeriksa tanda-tanda vital bayi. Bayinya setelah disusui ya Bu. Bapak, Ibu, tolong jaga ya bayinya Bu. Selamat ya bayinya perempuan. Mendekontaminasi baju plastik dengan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. Kasih sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan
kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya ke dalam teknik terbalik serta merendamkannya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Melengkapi partograf. Baik, selamat ya Bu, banyak perempuan. Terlebih dahulu saya akan melengkapi fotografi terlebih dahulu ya Bu. Mohon Bapak Ibu jaga bayinya dengan baik ya. Saya coba, kami nak kedim. Demikianlah ini dari saya Bunda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.